Saya harap tulisan ini nanti akan kita pegang dan saya minta tolong benar-benar ke teman-teman selama kelas, selama kelas berlangsung ya, mungkin sekitar 2 bulan teman-teman. Ya 2 bulan kelas, saya minta kalau bisa saya minta diusahakan lah ya. Itu stop trade dulu, stop trading. Teman-teman stop trading dulu, jangan trade dulu. Dengan harapan apa? Kita ganti pola pikir lama. Dibuka pendaftaran online trading class batch yang ke-25, Supply Demand, dan Price Action. Biaya hanya 2 juta. Setiap peserta diberi kesempatan untuk mengulang kelas di batch berapapun, hingga paham sampai benar-benar siap memulai trading. Kelas dilakukan 16 kali pertemuan secara online, kelas dimulai tanggal 13 Agustus 2024. Jadi jangan sampai ketinggalan. Langsung daftar. Jadi di dalam kelasnya STA, saya minta teman-teman stop trade dulu, nggak usah trade dulu, sabar aja dulu. Kita isi materi dengan yang baru, ya, dan kita pakai pola pikir yang baru. Yang lama kita buang, ya, yang lama kita buang. Nah, di sini saya juga minta tolong ke Anda, tugas. Tugas itu akan selalu ada, ya teman-teman. Jadi tugas itu saya bilang wajib dikerjakan. Ya, tujuannya satu, mengerti. Ya teman-teman. Karena kalau Anda nggak bikin tugas itu, kemungkinan besar Anda akan susah untuk mengerti, teman-teman. Karena kadang-kadang aspek market ini bisa menjadi sangat-sangat subjektif. Bisa sangat-sangat subjektif. Oke? Jadi saya minta teman-teman stop trade dulu, ya. Kita akan ganti materinya dengan materi-materi yang baru. Lalu tugas saya minta dikerjakan. Selain itu, ya, kalau Anda belum paham, ya teman-teman, silahkan mengulang. Ya, silahkan mengulang. Lalu saya minta juga teman-teman setelah kelas bukan berarti hubungan kita selesai. Enggak, ya. Kita butuh komunikasi. Komunikasi dalam arti apa? Kita butuh dalam arti kalau teman-teman ada di kendala ya. Kendala di lapangan. Ini kita bisa sharing. Oke. Jadi selama ini kalau teman-teman itu buntu, masih bingung, setelah kelas Anda silakan tanya, silakan ngulang. Karena apa? Anda sudah bayar, teman-teman. Jadi saya mau ya Anda bisa mengerti dan memahami hal itu. Ya, jadi ada hal-hal penting yang teman-teman harus mengerti. Ini yang saya tuliskan ini ya. Saya minta Anda stop trade dulu, kita ganti pola pikirnya. Nanti tugas dikerjakan, yang belum paham nanti ngulang lagi boleh. Batch 25, 26, 27 boleh. Ya, dan saya minta komunikasi jangan berhenti. Karena saya pasti tidak tahu kendalanya teman-teman itu apa. Ya, saya nggak akan ngerti kendalanya teman-teman kalau Anda nggak bilang ke saya. Kalau Anda bilang baru saya bisa mengerti, teman-teman. Oke. Lalu juga di sini yang terpenting adalah di sini saya tuliskan bahwa persiapan untuk trading melibatkan dari lebih dari sekedar pengetahuan tentang pasar. Ini juga melibatkan persiapan mental dan manajemen uang yang baik. Ya, mental, psikologisnya kita, manajemen uang yang baik itu adalah money management. Pengetahuan tentang pasar, ini kita berarti bicara tentang apa teman-teman? Ini psikologis, ini money management. Nah, lalu ada poin ketiga ini, pengetahuan tentang pasar. Ini yang disebut dengan metode, ya. Jadi kalau Anda cuma ambil metodenya saja, ini nggak diperbaiki, ini nggak diperbaiki, itu akan percuma. Anda perbaiki psikologi saja, money management nggak diperbaiki, metode nggak diperbaiki, juga percuma. Jadi psikologis, money management, dan metode jadi satu. Tapi sebaiknya yang pertama bisa kita pegang erat-erat, jangan dilepas, itu adalah
money management. Banyak orang yang sudah trading, tapi dia nggak ngerti lawannya siapa, teman-teman. Dia nggak ngerti lawannya siapa. Bahwa lawannya itu bisa menghabiskan lebih dari yang Anda depositkan. Ya, jadi pesan saya adalah lawan Anda di market itu bisa menghabiskan resources Anda lebih dari yang Anda masukkan atau depositkan. Dia bisa ambil semuanya, teman-teman. Itu yang kita harus ngerti dulu. Jadi money management ini cukup penting. Lalu, yang kedua, di mana kita bicara tentang si mindset. Mindset ini kebanyakan kelemahannya di mana? Psikologis, kelemahannya di mana? Nah, teman-teman, money management psikologis. Nah, di psikologis ini, karena masalahnya trading ini hubungannya sama apa sih, teman-teman? Kenapa dia bisa membawa efek psikologis gitu besar kepada tradernya? Mindset dan psikologis itu semua berhubungan dengan uang. Karena apa? Ini uang. Ini uang. Uang itu yang kita cari setiap hari, kita kelola lagi mau gimana caranya yang kita kelola lagi itu bertumbuh. Kan begitu. Nah, fear and greed is all about money. Ya Pak Mulia ya. It's all about money. Nah, jadi saat mindset dan psikologis kita nggak bagus, itu karena ini. Masalahnya di sini. Saya nggak ngerti keadaan teman-teman per masing-masing ya. Tapi kalau sudah menyangkut uang, siapapun orangnya pasti akan up and down secara psikologis. Pasti. Tapi ada takarannya teman-teman. Ada orang yang kehilangan 10 juta. Dia tenang saja, tidak terganggu. Ada orang yang kehilangan 100 ribu aja dia teriak-teriak. Ya, selain uang, di sini kita juga bicara tentang bagaimana kita melihat si barang ini, yaitu tadi, uang itu tadi. Dari sini, mindset psikologis tentang uang kita harus bisa kelola itu menjadi sebuah money management yang baik. Dari sini, uang kita manage dengan baik. Memanage kita gunakan apa? Ini nomor tiga, metode. Uang kita manage. Setelah kita manage, manage-nya pakai apa? Ini, metode trading. Jadi nggak bisa Anda cuma gunakan satu saja. Anda cuma metode saja, Anda nggak menguasai penguasaannya, nggak menguasai tentang cara ngaturnya, modal itu sama saja. Nah, di sini tergambar dari nomor satu, teman-teman. Nomor satu saya kasih warna hijau. Ya, semoga kelihatan ya, teman-teman ya. Menerima resiko, pahami bahwa trading melibatkan resiko. Dan kehilangan adalah bagian dari proses belajar. Makanya kalau saya belajar atau mempelajari, memberi pelajaran tentang money management ya teman-teman. Selalu saya bilang tentang sebagian, ya, bukan semuanya, sebagian. Jadi, berapa yang kita siap hilang, berapa resikonya, ya sebagian, bukan semuanya. Ya, resiko itu sebagian, bukan semuanya. Kalau semuanya berarti itu bukan resiko, tapi kita tidak tahu, tapi kita nggak ngerti tentang apa yang bisa terjadi, siapa musuh kita, berapa dalamnya kolam itu, kita nggak tahu. Itu yang bisa muncul. Jadi yang kita bicarakan tentang resiko adalah sebagian. Yang selalu saya gunakan adalah risk per trade 1% sampai 2%. Jadi kalau kita punya modal 1.000 yang kita pakai untuk trade, ya nggak semuanya teman-teman. Yang kita pakai hanya 1 atau 2%. Jadi kita siap menerima resikonya. Kita nggak bingung dengan hal itu. Pak, saya nggak berani. Nah, kenapa nggak berani? Resikonya hanya 1% kok. Kita coba aja. Berarti kan kita masih punya peluru-peluru lain yang bisa kita gunakan next day, next time. Jadi satu hal bahwa trading itu pasti kita akan menghadapi yang namanya resiko. Resikonya kita
kita gunakan sebagian, nggak semuanya, ya. Lalu yang poin kedua, kita bicara tentang konsistensi dan kesabaran, ya. Jangan tergoda mengambil tindakan impulsif berdasar emosi atau peristiwa pasar yang tidak terduga. Biarkan rencana trading Anda bekerja dan bersabar menunggu peluang yang tepat. Dalam arti apa? Kalau teman-teman ada yang suka trade news, saya sendiri malah menghindari news. Kenapa teman-teman? News itu volatilitas tinggi. Berarti resiko tinggi. Nah, ini saya hindari teman-teman. Ya, waktu kita menghadapi news, volatilitasnya market tinggi. Berarti resiko yang bisa terjadi atau bisa muncul itu berarti tinggi. Saat resiko sudah tinggi, volatilitas tinggi, Anda salah entry. Ya, bisa-bisa emosi Anda naik. Teman-teman. Itu menimbulkan tindakan yang impulsif ini tadi. Saat tindakan Anda sudah impulsif, ini merusak yang sudah ada dalam diri Anda. Yang tadinya sudah ditata dengan baik, oke, saya hanya akan entry di sini atau hanya entry di bawahnya, ya. Misalkan saya hanya akan entry di sini atau saya hanya akan entry di sini karena saya pakai time frame kecil, anggap saja M15, teman-teman. Di M15 ini, market kan volatilitasnya lumayan banyak nih, teman-teman. Ya, naik turunnya lumayan banyak. Nah, takutnya Anda tergoda di sini karena hal itu, high volatility. Jadi time frame juga berpengaruh nantinya kepada konsistensi yang Anda gunakan. Oke, teman-teman. Jadi saya nggak mengharapkan Anda mempelajari news. Ya, dalam arti kalau news keluar saya harus buy atau sell, saya nggak mengharapkan Anda mempelajari itu. Tapi biarin aja. Kesempatan kita nggak cuma di news. Kesempatan kita akan banyak ada di berbagai aspek dari Senin sampai Jumat, teman-teman. Nggak hanya di news saja. News baiknya di skip dulu. Karena itu tadi, market nggak stabil dan resikonya ke kita lebih besar. Nah, yang ketiga, teman-teman, kembali ke resiko lagi, teman-teman. Pahami pentingnya manajemen resiko dalam trading. Tentukan seberapa banyak risiko yang dapat Anda ambil dalam setiap perdagangan. Ini kita bicara lagi sebagian. Pastikan menggunakan stop loss dan ukuran posisi yang tepat. Jadi semisal saya punya modal 1000 US dollar. Anggap aja ini modalnya 1000 US dollar. Lalu modal ini atau uang ini ditransaksikan. Ditransaksikan. Kalau kita nggak bisa ngitung lot atau kita nggak bisa menghitung seberapa risiko yang kita siap hadapi, ini bisa aja hilang dalam sekejap. Tetapi kalau lotnya di sini yang Anda gunakan terlalu kecil, sebenarnya konsepnya sama seperti gini, teman-teman. Dipinjamkan, atau kita bisa bicara diberikan. Kalau Anda punya uang 1000, lalu ada orang datang pinjam ke Anda 1000 dolar juga, Anda punya uang 1000, teman-teman. Tapi ada orang yang mau pinjam uang Anda nilainya 1000 dolar juga. Kira-kira Anda kasih nggak, teman-teman? Kira-kira Anda kasih enggak? Mbak Deva enggak, Pak Santoso enggak. Karena apa? Kalau 1000 dolar ini dipinjamkan semua atau diberikan semua, itu akan memberikan efek psikologis buat kita. Kita akan bingung. Satu bingung, kedua kalau uangnya itu mengembalikannya terlambat, ini akan emosi, teman-teman. Apalagi orang itu setelah pinjam uang 1000 dolar, di kontak nggak bisa, wah ini akan bikin masalah. Nah, makan apa kalau semua dipinjemin? Jadi, saya nggak pernah mau kalau ada transaksi atau orang pinjam modal saya semua ini harus saya berikan ke dia, saya nggak mau, teman-teman. Yang saya izinkan hanya sebagian di manage
sebagian saja. Biar apa? Biar kita nggak emosi, biar kita nggak bingung, biar kita nggak menimbulkan masalah. Dan hubungan kita sama orang itu pun tetap baik. Karena kita sudah siap dengan risiko tersebut. Di manage sebagian dengan tujuan siap atas resiko. Jadi saat resiko ini muncul, tidak emosi, tidak harus balas dendam. Sudah siap atas resiko, kita nggak emosi. Trader itu tingkat stresnya cukup tinggi. Tingkat stresnya cukup tinggi. Trader saat tingkat stres tinggi, seringkali dia akan melakukan hal yang konyol. Konyolnya bagaimana balas dendam? Di transaksi pertama saya kalah, di transaksi kedua saya kalah, ketiga saya harus bisa ngebalikan keadaan nih. Satu dan dua harus benar nih. Kita harus balas dendam. Nah, itu harus kita atur, teman-teman. Jadi kita benar-benar siap atas resiko. Oh, hilang ya sudah. Karena apa? Di manage bagian saja. Saat Anda siap atas resiko, tidak emosi, tidak balas dendam, teman-teman. Dan tetap dalam plan. Ini yang utama. Kita tetap dalam plan. Karena kadang-kadang kalau sudah emosi, kita pengen balas dendam, kita punya trading plan, tidak kita hiraukan. Ya karena itu tadi, sudah dibutakan oleh hal-hal yang impulsif, yang bikin kita nggak bisa memanage apa yang ada dalam psikologisnya kita. Kita akan susah ngelawan diri sendiri saat kita under control. Jadi saat Anda siap atas resiko, berarti controlling sudah berjalan. Controlling ini teman-teman, ya sangat penting untuk Anda juga. Anda bisa kontrol emosi, tidak balas dendam, tetap dalam plan, dan semuanya terkontrol dengan baik. Pernah teman-teman mengalami trading yang Anda emosi, harus ngebalikan keadaan yang tadi kalah? Sering. Sering ya Pak? Oke. Nah itu memang yang harus diredus, itu yang harus ditekan. Sering Pak, tambah layer satu layer lagi. Padahal risiko ini muncul lebih besar lagi. Jadi misalkan saya punya 1.000 dolar teman-teman, yang saya transaksikan di sini antara 1% sampai dengan 2%. Tapi saya minta kalau bisa konsisten. Kalau bisa konsisten selalu 1% atau 2%. Jangan berubah-ubah. Nanti ada keadaan waktu Anda trading, resiko kok sepertinya terlalu besar. Resiko kok kayak terlalu gede ya, ya Anda turunin. Tujuannya itu apa teman-teman? Biar Anda bisa nyaman. Misalkan risiko 2% dari 1.000 dolar. Berarti sekitar 20 dolar ya teman-teman. Sekali trade. Kok ini sepertinya terlalu besar ya buat saya ya. Saya nggak pede di sini. Anda bisa kecilkan ke 1% teman-teman. 10 dolar. Di 10 dolar Anda nyaman, terusin. 10 dolar Anda sudah nyaman, itu Anda teruskan. Berarti posisi Anda memang ada di yang 1% saja dari modal yang Anda punya. Saat ini bisa baik dan berjalan lama ya teman-teman. Ini akan jadi habitnya Anda. Kalau kehilangan Anda sudah tahu, oh ya sudah saya hilang paling 10 dolar, paling 20 dolar dari modal. Jadi nggak hanya metode, nggak hanya manajemen, nggak hanya psikologis, tapi kita harus combine yang ada di sana ya teman-teman. Lalu yang saya minta itu nomor keempat ini teman-teman. Anda mandiri ya, Anda bisa mandiri yang warna ungu ini. Jadilah mandiri dalam pengambilan keputusan trading Anda. Meskipun mendengarkan saran orang lain bisa berguna, tapi yang bertanggung jawab atas trade Anda adalah diri Anda sendiri. Yang bertanggung jawab atas modal Anda siapa? Diri Anda sendiri. Jadi kenapa saya lebih suka memberi yang namanya edukasi? Karena edukasi itu arahnya kemana teman-teman? Mandiri. Edukasi tujuannya ke mandiri. Saat Anda diedukasi, Anda bisa mandiri, mengerti, paham, dan bisa ambil tindakan. Ini yang penting untuk Anda. Jadi biar tidak tergantung lagi, nggak tergantung signal, nggak tergantung gambarannya orang lain, nggak tergantung plannya orang lain. Ini yang saya harapkan dari teman-teman. Anda bisa mandiri. Karena jujur teman-teman, saat Anda menguasai financial market forex, ya Anda bisa entry, Anda bisa entry exit dengan baik. Anda tahu kapan masuk, kapan keluar, risk rewardnya sejauh mana. Di keadaan Anda after retirement, pensiun pun, Anda bisa making money.
Anda sambil bekerja Anda bisa making money. Karena nggak selalu kan, dalam arti kita bekerja kan nggak selamanya. Jadi kalau bisa saat kita trade ya kita semandiri mungkin, semengerti mungkin, sepaham mungkin. Nggak ngerti ya bertanya, teman-teman. Biar ini semua jelas. Meskipun dengan saran orang lain bisa berguna. Kadang-kadang nanti teman-teman bisa minta saran saya. Cuman satu, teman-teman. Saran saya tidak selalu benar. Yang saya sering sarankan adalah kalau plan ini nggak jelas, biasanya saran saya suruh tinggal aja. Nggak usah dipaksa entry. Nggak usah ditradingkan. Anda cari aja plan yang lain. Atau cari momentum yang lain. Itu saran saya, teman-teman. Dan kembali lagi, resiko dari trading itu adalah modal Anda sendiri. Resiko dari trading adalah modal Anda sendiri. Itu uang Anda sendiri, jerih payah Anda sendiri. Jadi saya pun nggak rela jika Anda punya modal sendiri, Anda sudah bersusah payah cari uang dan modal itu hilang begitu saja di market. Jangan sampai teman-teman, ya, jangan sampai effort kita yang kita keluarin untuk kita mempersiapkan modal jangan sampai terbuang percuma begitu saja. Keseimbangan emosi. Ini tadi sudah sempat saya bahas ya. Jangan biarkan keserakahan atau ketakutan mengendalikan tindakan Anda. Berlatihlah mengendalikan emosi Anda dan belajar untuk tetap tenang dalam situasi sulit. Oke, control yourself. Kenapa salah satunya di sini STA ini saya bicaranya control yourself, teman-teman. Ini nggak bisa loading terus ya. Habis itu tulisannya control yourself. Karena yang saya mau teman-teman controlling terhadap diri Anda sendiri. Kontrol itu penting banget. Jari-jari tolong dikontrol, jangan gatel. Karena trading itu kan hanya sejauh mengeklik aja, teman-teman. Trading itu cuman klik aja. Nggak butuh effort banyak, klik aja. Tapi tolong jarinya dikontrol. Jangan sampai emosi yang sangat terlibat di diri Anda. Karena ya circle-nya akan sama selalu seperti itu. Entry, yang sering terjadi ya teman-teman. Entry, saat entry, kalau plus, buang. Minus, ditahan. Ternyata yang terjadi minus. Kadang-kadang kalau ada orang minus, averaging. Atau di layar lagi. Misalkan buy, harga turun, dia buy lagi. Harga turun, dia buy lagi. Harga turun, dia buy lagi. Average lagi. Turun lagi teman-teman. Tambah layar lagi. Tambah layar lagi, makin besar. Lotnya makin besar. Ini lingkaran. Ya akan terus begini aja teman-teman. Ya selalu begini aja. Jadi kalau saya minta nanti rulesnya kita rubah. Benar-benar kita rubah. Waktu kita entry harus tahu berapa SL, berapa TP. Sudah tahu seperti ini, yang terjadi paling paling buruk ya, minus sesuai SL, plus sesuai TP. Nah, di sini teman-teman, di lokasi ini berarti trading Anda sudah lebih terplanning. Ini yang saya minta. Anda sudah lebih terplanning. Jadi jelas berapa SL, berapa TP-nya. Jangan waktu entry kalau salah ditahan, kalau benar buang. Saya harap ini jangan digunakan lagi konsep ini. Jadi sudah tahu berapa SL, berapa TP-nya. Minus sesuai SL, plus sesuai TP. Lalu setelah itu teman-teman, nanti di sini saya sisipkan risk dan reward. Jadi risk adalah berapa persentase resiko dan berapa persentase reward. Ini harus terprogram di awal. Biasanya yang saya izinkan di awal adalah 1:2. Ya, jadi jika risk 1%, reward 2%. Ini sangat basic sekali teman-teman. Ini yang kita izinkan. Jadi misalkan dalam sebulan 10 kali transaksi anggap aja. 5 salah dan 5 benar. Satu bulan Anda 10 kali transaksi. 5 salah, 5 benar, teman-teman. Dan yang menjadi rulesnya adalah ini. Rulesnya ini. Risk 1%, reward 2%. Saat salah, berarti yang hilang dari Anda hanya 5%. Tapi kalau 5 benar, Anda dapat berapa, teman-teman? Kalau salah, ya 5 salah, berarti yang timbul adalah 5%. Karena risknya 1%. Kalau benar, berarti berapa, teman-teman? Dapatnya di sini kita 10%. 10% ya, Pak. Dan sorry, ini adalah minus 5%. Minus 5%. Berarti dalam satu bulan,
Kalau kita bisa konsisten dengan kondisi seperti ini, kita punya minus 5%, kita punya plus 10%. Result yang kita dapetin adalah dalam sebulan kita bisa dapat 5%, teman-teman. Kalau 10 kali entry. Tapi kalau entry-nya Anda lebih banyak, ini presentasinya akan menyesuaikan. Presentasinya akan menyesuaikan ini. Jadi benar-benar kita hitung berapa rasio risk dan reward. Kita benar-benar hitung di situ. Nggak hanya kita bicara lotnya sekian, enggak. Tapi benar-benar kita menghitungnya nanti. Nanti ada toolsnya namanya Forex Calculator, teman-teman. Untuk kita, untuk bantu kita hitung. Bicara tentang money management, kita mengerti resiko sejauh mana ya teman-teman. Itu akan lebih baik untuk Anda semua. Dalam konteks apapun, dalam trading. Karena yang konkret itu yang terpenting dalam trading. Berapa nilainya? Jelas berapa nilainya. Jadi sudah nggak menebak lagi. Sudah nggak menebak lagi. Berapa yang mungkin muncul, saya nggak ngerti. Jadi kita sudah nggak bicara nggak ngerti lagi, tapi konkret. Oh 1% dari berapa? Modalnya berapa? Nilainya berapa? Itu akan jelas sekali. Lalu saya harap teman-teman, fokusnya kita pada proses, bukan pada hasilnya. Hasil nanti akan ngikutin. Ketika Anda memusatkan perhatian pada eksekusi rencana trading yang konsisten dan solid, hasil yang diinginkan akan mengikuti. Hopefully, di awal ini, saat Anda nanti mulai trade lepas kelas, yang Anda kejar adalah pembelajarannya dahulu. Hasil itu nanti akan mengikuti. Kalau pembelajarannya Anda sudah dapat, Anda sudah paham, hasil ini akan mengikuti, teman-teman. Karena banyak orang yang konsen ke uang atau ke hasil atau ke big win. Biasanya dia akan serakah, terburu nafsu untuk profit. Ini yang jadi masalah besar. Ini yang jadi masalah besar. Sudah terburu nafsu untuk profit, ya pastinya tadi yang saya sampaikan, money management tidak jalan. Kalau money management tidak jalan, pasti psikologis kena. Pasti itu teman. Komplikasinya begitu. Karena apa? Resiko terlalu besar. Saat resiko terlalu besar berarti apa? Modal akan cepat habis. Money management tidak berjalan, saat MM nggak jalan, psikologis itu akan kena pastinya. Karena apa? Risiko terlalu besar dan modal Anda akan cepat habis. Saat modal Anda ini habis, yang keluar adalah fear. Sudah kalau udah di sini, mandek atau tidak mau entry, bisa-bisa give up, bisa-bisa Anda give up di dunia trading. Tapi ada teman-teman, satu orang ya dari murid saya, dia di batch-nya lumayan lama, 12 atau 13 gitu teman-teman. Karena memang saya melihat ya, uncontrol, dia uncontrol teman-teman. Jadi saat saya tahu dia berhenti trading, saya sendiri malah bahagia teman-teman. Saya sendiri bahagia. Karena memang kebetulan beliau sama sekali nggak bisa ngontrol dirinya. Emosinya sangat dominan teman-teman. Emosinya sangat dominan. Dan saat saya dengar dia memang nggak akhirnya berhenti trading, saya happy. Serius saya happy. Ya karena itu tadi, dia mau diajarin kayak gimana pun itu memang apa ya, seperti sudah susah untuk masuk gitu loh teman-teman. Sudah susah untuk masuk, sudah mendarah daging, sudah jadi habit gitu teman-teman. Saat dia berhenti malah sayanya gembira. Karena memang saya sudah nggak, sudah bingung ya ngasih tahu dari cara apa, nggak ngerti. Jadi kalau Anda masih uncontrol, Anda nggak bisa kontrol, hati-hatilah. Aset Anda itu nanti bisa hilang di market ya. Aset Anda bisa hilang.